Karena advokat itu sudah sering saya sampaikan, penegak hukum yang tidak difasilitasi oleh negara. Jadi semalam saya berselancar di TikTok melihat beberapa akun yang sedang komal ya. Ada beberapa room di situ yang sedang komal. Nah, tapi saya selalu tertarik dengan beberapa akun di room tersebut komalnya membahas kasus Pauman gitu, yang secara proses peradilan sudah selesai di tingkat pertama, walaupun memang keduanya pelaku ini melakukan upaya hukum banding, jadi menggunakan haknya untuk banding. Nah, terlepas dari aspek banding yang memang masih diteliti oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, mereka yang tergabung dalam komal itu masih membahas terkait dengan, mereka menganggapnya suatu kejanggalan di dalam proses peradilan itu. Nah, entah di bagian apa yang janggal itu, toh semuanya kedua pelaku ini didampingi oleh pengacara yang berbeda gitu, pengacara yang sesuai dengan pengalamannya masing-masing gitu. Dan harusnya telah tereksplor semuanya, menyangkut dengan beberapa hal yang penting di dalam pembuktian, fakta-fakta material gitu, sehingga menemukan kesejatian daripada peristiwa pidana, sebagaimana asas hukum dalam pendekatan sidang pidana itu, yaitu pendekatan material. Nah, mereka masih mempermasalahkan terkait dengan CCTV di pukul 5.01. Ya, nggak tahu di pukul 5.01 itu ada apa gitu, bayangan-bayangan apa gitu, tinggi badan segala macam gitu. Saya pikir itu kan, ya saya sudah memberikan masukan sejak awal ya kepada pengacara Ririn gitu, pengacaranya Ririn. Jadi kalau kita meragukan dengan bukti yang disajikan oleh penuntut umum, kita punya hak untuk mengkritisi gitu, mengkomentari bukti yang disajikan itu. Jadi kita bisa mendatangkan ahli sebagai advokat itu kan, mendatangkan siapapun, karena due process of law itu betul-betul diterapkan di dalam proses peradilan pidana pasca Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 gitu kan, dan hukum acara yang baru gitu kan, hukum acara pidana yang baru Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Jadi keseimbangan pembuktian, keseimbangan hak untuk membuktikan gitu kan, dari kedua sisi penuntut dan pembela ini betul-betul diberikan sebenarnya ruang yang sangat luas oleh majelis hakim. Nah, memang saya sudah sampaikan juga sejak awal bahwa advokat itu punya kelemahan. Advokat hanya memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum, dan ilmu pengetahuan itu pun tidak standar gitu, tidak rata gitu, maksudnya tidak linear gitu kan. Ada yang memang advokat yang terus menggali, mengasah kemampuannya gitu di bidang pembuktian pidana. Ada yang standar aja gitu kan. Nah, tapi dalam konteks ini, pembuktian itu, kalau kita mengenal scientific crime investigation gitu, artinya ya semua harus diuji secara ilmiah gitu kan. Nah, ketika kita meragukan alat bukti yang disajikan oleh penuntut umum, maka kita harus memodali sendiri gitu. Karena advokat itu sudah sering saya sampaikan, penegak hukum yang tidak difasilitasi oleh negara. Ya, berbeda dengan penyidik, penuntut umum, majelis hakim, mereka mempergunakan APBN untuk memperkuat lembaganya, untuk memperkuat institusinya, untuk menunjang kapasitas lembaganya, kapasitas diri. Mereka ada pelatihan, mereka ada setiap 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali mereka memperoleh tambahan ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, melalui seminar-seminar. Lah, advokat nggak ada. Advokat harus belajar sendiri, advokat harus menggali potensi dirinya sendiri, harus mampu beradaptasi dengan ilmu pengetahuan kekinian gitu. Jadi itu perbedaannya. Kita mandiri, kita sebisa mungkin gitu. Nah, kaitannya di ruang persidangan, kita diberikan hak untuk menghadirkan saksi, ya kita harus membiayai sendiri saksi itu.
Mau berapapun saksi pasti akan diterima oleh hakim dan akan diberikan kesempatan oleh majelis hakim. Mau 10, mau 20, mau 100 ahli yang akan kita hadirkan di persidangan dalam rangka sama dengan penuntut umum, dalam rangkanya ini, dalam rangka meyakinkan hakim. Penuntut umum berbekal dari segala sesuatu yang diperoleh dari penyidikan itu disajikan di ruang persidangan. Ketika kita komplain bukan melalui diri kita sendiri. Kita harus menghadirkan orang yang berwenang untuk mengkomplain. Misalnya digital elektronik, kita harus menghadirkan saksi ahli digital forensik gitu untuk menguji alat bukti elektronik itu, misalnya CCTV atau rekaman atau audio atau video gitu, atau gambar, apapun yang diperoleh dari sarana elektronik itu kita komentari, kita bantah, tapi yang membantah bukan kita tapi ahli gitu. Bagaimana cara kita mendatangkan ahli? Ya tentu kita hubungi ahli untuk hadir di persidangan, dan biasanya ada biaya. Ada yang misalnya volunteer gitu, ada yang mereka profesional, ada biaya atau tidak ada biaya, itu tergantung gitu kan, bergantung. Tapi itu kewajiban kita gitu. Jangan kita, karena kita tidak mampu menghadirkan ahli karena keterbatasan gitu, karena benturan dengan kemampuan kita, lalu kita menyalahkan orang lain gitu. Lalu kita menyalahkan penuntut umum, lalu kita menyalahkan penyidik, kenapa nggak begini. Loh, mereka cukup begitu. Muaranya apa? Hakim yakin gitu. Majelis hakim meyakini kebenarannya, walaupun mereka menurut sudut pandang kita sebagai advokat itu belum lengkap gitu. Itu tidak valid, itu tidak otentik, itu tidak penuh rekayasa gitu. Jangan kita, tapi ahli. Kalau kita dengan ketidakpunyaan gitu, ketidakberdayaan advokat, tapi menyalahkan orang lain, itu lucu namanya. Itu sangat lucu dan itu sangat tidak profesional gitu kalau menurut saya. Kalau kita punya keterbatasan, ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, ya sudah, terima. Tinggal berdoa, mudah-mudahan majelis hakim tidak yakin kepada apa yang dibuktikan oleh penuntut umum. Tapi kalau pada akhirnya majelis hakim yakin, ya itu nasib kita gitu kan, dalam berpraktek menjalankan ilmu hukum. Jangan dadak-dadak menjadi aktivis gitu kan. Ini kedaulatan rakyat, ini hanya untuk rakyat, ini rakyat butuh keadilan, kok tidak begini. Bukan seperti itu, advokat itu nggak boleh seperti itu. Kita bukan aktivis, kita seorang profesional gitu. Kita harus punya daya kemampuan yang tidak bisa kita mengeluh gitu kan, menyalahkan problematika bangsa gitu. Biarkan saja bangsa dengan segala macam problematikanya, tapi kita dalam konteks membela klien kita, ya dengan segala keprofesionalan kita, dalam segala kemampuan kita, keberdayaan kita gitu, dengan kapasitas, dengan kualitas, dengan kuantitas, kadang kan materi dan sebagainya. Itu advokat. Jadi jangan menyalahkan negara seperti ini, seperti itu. Itu namanya seperti katak dalam tempurung gitu. Tidak mampu tapi menyalahkan dengan bantuan netizen gitu. Parah seperti itu hukum kalau seperti itu, proses peradilan. Buat apa kita sekolah, buat apa kita menggali ilmu hukum gitu kan. Tapi teori juga harus dikombinasikan dengan sumber daya yang kita miliki, sumber daya skill dan material gitu. Skill punya, material nggak ada, ya wallahu alam kita. Begitu juga sebaliknya, material kita punya banyak tapi skill nggak ada, plenger namanya, dipermainkan kita bermandikan material aja gitu, skill nggak punya. Nah idealnya skill punya, material juga punya. Nah dalam Komal itu bahwa langsung gitu kan, bahwa 4 nama ini pasti ada dan disembunyikan. Jadi lagi-lagi menyalahkan institusi gitu, menyalahkan penyidik, menyalahkan, ya kalau penuntut umum tidak terlalu disalahkan ya, karena mereka mungkin penuntut kan bahannya dari penyidik gitu kan. Nah kemudian sosok 4 nama itu masih ada, terutama Aman Yani. Saya melihat waktu itu ada yang telepon gitu kan, ada yang menyampaikan bahwa saya sudah pernah menyampaikan ini Pak Aman Yani ini pernah terlihat di Bandung
saya kata teman saya gitu. Jadi katanya teman saya yang temannya itu berteman dengan seorang perempuan yang diduga sebagai simpanannya Pak Amaniani, tinggalnya di perumahan Ciwastra apa Karangsetra gitu ya, Bandung gitu. Tapi juga secara spesifik dia tidak menjelaskan kontrakannya itu di mana gitu, di RT berapa, di RW berapa. Akhirnya apa, nyuruh pengacaranya Ririn, ya tolong Pak katanya, bagi rekan-rekan yang ada di Komal ini yang beralamat di sana, tolong dicek aja katanya. Kan ya susah katanya kan, betapa pengacaranya ini sangat kesulitan ya mencerna gitu kan informasi dari dia gitu. Sebaiknya RT-nya berapa? Ya tanya aja Pak ke RT-nya. Wah, itu udah ngatur-ngatur itu. Ngatur-ngatur Pak pengacara. Saya pikir udahlah gitu kan. Udah gitu. Itu informasi kapan Pak diterima? Itu tahun 2024 Pak. Terlihat sosok Amaniani itu. Jadi kalau ke situ itu setelah keluar rumah dari rumah diduga perempuan simpanannya itu katanya. Itu HP-nya dimatikan Pak katanya. Itu ini drama apa lagi gitu. Sinetron apa lagi tentang Pak Amaniani. Pak Amaniani itu sudah hilang. Sudah hilang ya, sudah hilang. Nah, yang menghilangkan tentu yang menguasai dokumen pribadinya Pak Amaniani. Kebenarannya nanti akan dibuktikan oleh kepolisian gitu. Supaya apa? Supaya memperoleh kepastian hukum bahwa Pak Amaniani ini hilang, ada yang menghilangkan, siapa yang menghilangkan. Sehingga kita tidak menduga-duga lagi gitu kan. Sudah sesuai dengan pembuktian secara hukum. Secara administrasi hukum, secara administrasi negara, Pak Amaniani sudah dinyatakan hilang di tahun 2017 melalui penetapan pengadilan. Dan jejaknya, dana pensiun Pak Amaniani dikuasai oleh saudara Ririn. Diambil setiap bulan dana pensiunnya oleh saudara Ririn sejumlah 3.200.000 gitu. Ini petunjuk-petunjuk yang sudah sedang didalami oleh polisi. Saya melaporkan itu tidak tidak drama gitu. Memang berjalan. SP2HP udah saya terima minggu kemarin. Tidak perlu saya publikasikan gitu. Karena itu rahasia penyelidikan. Karena ini penting untuk membuktikan bahwa Pak Amaniani dicelakai dan kemungkinan juga dihabisi oleh orang yang sama dalam pelaku kasus Pak Oman. Jadi dalam Komal-Komal itu saya merasa miris ya. Di situ ada beberapa advokat gitu saya lihat. Tapi kok yang dibahas, yang menjadi referensi pembahasannya, diskusinya, itu omongannya LD. LD itu dulu pernah ikut saya, pengacara LD itu ya. Itu orang nggak tahu apa-apa. Dari awal penyidikan hanya saya pengacaranya. Sekali lagi hanya saya pengacaranya. Tanya Polres. LD itu nggak tahu apa. LD itu dulu ikut saya, ikut LBH ini gitu. Akhirnya sekarang ikut LBH Petanan, dan itu pun ya dia ngacak aja gitu. Dia seperti itu ya, namanya anak muda, saya wajar ya. Anak muda wajar lah. Sedang mencari identitas diri gitu. Identitas sebagai advokat gitu. Tapi jangan jadi referensi gitu. Karena dia tidak menguasai persoalan. Dia tidak kompeten di dalam kasus ini, kasus Pak Oman ini. Jangan dimanfaatkan keceplosannya LD atau kesengajaannya LD itu terus digaung-gaungkan gitu. Oh ini ada yang melihat pengacara yang pertama. Pengacara pertama mana? Nggak ada pengacara yang pertama. Pengacara pertama itu saya. Sejak mereka ditangkap udah itu. Nggak usah ada LD, nggak ada. Tanya orang se-Indramayu. Jangan orang lagi ngaco, orang lagi ngelantur dijadikan pedoman. Ya, saya akhirnya saya hapus itu video saya yang pelanggar-pelanggar itu. Kasihan, ternyata lebih dari pelanggar. Luar biasa. Tapi ya saya nggak tahu juga ya. Barangkali nanti dibanding gitu kan, majelis hakim akan seperti apa, akan menguntungkan Ririn atau akan merugikan Prio atau sebaliknya. Itu saya wallahu alam, terserah majelis hakim tinggi. Toh kalau misalnya hukuman rendah, penuntut umum pasti kasasi. Toh kalau hukuman tinggi, saya yang pasti kasasi. Terus saya sampai PK, nggak apa-apa. Nanti di PK, ya banyak triknya lah kalau pengacara. Dalil PK ada, dalilnya ada, argumentasi hukumnya ada. Advokat nggak akan kehabisan. Yang kehabisan tuh upaya hukumnya, mentok di PK. PK memang bisa 2 kali, tapi ada rumusnya juga.
Jadi langkah advokat itu selama negara masih membuka, masih ada langkah. Cuma negara membatasi PK itu, peninjauan kembali itu cuma 2 kali, atau boleh lebih dari 1, asal ada syaratnya. Nah, tapi yang normatif itu ya 1 lah. Kalau dengan putusan kasasi kita nggak puas gitu kan, ya pasti PK. Yudek Juris kan, kalau 2 tingkat di bawahnya Yudek Fakti, masih bisa ada pembuktian. Di kasasi nggak bisa. Bisanya apa? Full nanti di PK gitu. Bisa menghadirkan alat bukti baru, saksi baru, novum dan sebagainya gitu kan. Itu udah rumus-rumus advokat yang sudah terbiasa sidang gitu. Jadi sudahlah yang dikomal-komal gitu. Mendingan hiburan aja, nyanyi, karaoke, atau berdiskusi yang rasional gitu. Udah pelakunya 2 gitu. Tinggal doakan saja. Pengacara Ririn dan pengacara Priyo sedang banding. Semoga menemukan keadilan gitu. Jangan lagi-lagi menyalahkan institusi polisi. Ini pasti polisi rekayasa, polisi. Mereka sudah benar. Saya advokat ya. Kadang saya juga bentrok dengan polisi. Kalau polisinya nggak benar, kalau penyidikannya nggak benar, saya pasti gugat. Saya gunakan saluran gitu. Bukan saya ngomong di komal-komal. Bukan saya menghujat polisi di komal-komal. Di dunia luar gitu. Saya tahu dong langsung. Pertama saya ingatkan, yang kedua saya surati. Ada Paminal, ada Propam, ada Wasidik, ada apa lagi? Irwasum, Irwasda. Tergantung level tingkat penyidikannya. Jadi mereka juga sangat hati-hati di zaman sekarang gitu kan. Makanya kadang-kadang sering terjadi pertikaian gitu, kemudian sudah meluas gitu, karena mereka saking hati-hatinya gitu, tidak melakukan tindakan-tindakan represif awal gitu, pasti preemptif dan preventif gitu. Represifnya nanti kalau mereka sudah betul-betul banyak kerusakan baru represif, itu juga masih disalahkan. Taufik ya yang di Bandung itu wajahnya utuh, disalahkan juga polisi, kenapa tidak dipukuli, kenapa tidak bonyok gitu kan. Nanti ada yang ditembak 2 kakinya, polisi kejam menganiaya apa. Kadang-kadang ya itu untuk bukti kalau mereka itu residivis gitu. Jadi kalau ada lubang luka bekas tembakan, itu berarti dia dulu pernah gitu. Itu ya, bukan ya efek jerah gitu, tapi secara pandangan dari sudut pandang empiris gitu. Jadi mereka supaya nanti kalau ketangkap lagi, nah masih ada bolongan kakinya gitu. Kamu dulu berarti sekarang residivis, kamu mengulangi perbuatan. Gitu logikanya. Tapi kalau mereka ditangkap kooperatif, itu mungkin tidak akan seperti itu. Jadi gitu ya, teman-teman. Ya, dalam bingkai negara Indonesia yang demokratis, nggak masalah. Perbedaan pendapat itu wajar. Dan menyuarakan pemikiran itu wajar. Namun lagi-lagi yang rasional gitu, yang logis. 4 nama yang disebutkan Priyo di awal sidang dakwaan yang disuruh oleh Ririn itu sudah diperbaiki oleh Priyo. Jadi jangan mengatakan Priyo pelin-pelan, Priyo berubah-ubah. Orang memperbaiki kesalahannya masa nggak boleh? Yang pertama dia sampaikan itu salah, ya. Salahnya dengan alasan dia ditekan, dia disuruh oleh saudara Ririn. Kemudian diperbaiki dengan keterangan kedua. Keterangan kedua valid, dibuktikan kebenarannya mengandung fakta atau faktual, nyata, ada buktinya. Jadi kalau orang memperbaiki kesalahan, jangan disebut sebagai sebuah pelin-pelan atau sebuah ketidakkonsistenan gitu. Itu kebalik pemikirannya gitu, jungkir balik logikanya. Jadi saya rasa itu. Jadi kemarin saya melihat Komal seperti itu, akhirnya VT saya yang menyatakan Plenger saya hapus. Karena apa? Ternyata lebih dari Plenger. Luar biasa bodoh-bodohnya, luar biasa halusinasinya. Udah remeh banget, nggak usah ditanggapi, nggak perlu disindir-sindir. Saya udah tahu kok kapasitas berpikir mereka segitu-gitu doang. Cuma netizennya aja banyak
nggak tahu dia ngumpulin gitu rajin amat. Ya kalau apa ya, mungkin seneng gitu kalau kita membenci polisi gitu, mungkin seneng gitu. Tapi kalau kritik saya sepakat gitu, kalau mengkritik polisi sepakat. Saya tahu mereka hanya ingin menyalahkan polisi dan tidak suka kalau polisi itu benar dalam proses penyidikan. Saya tahu itu. Dan mereka lebih senang, lebih happy kalau polisi itu salah. Dan mereka mampu membuktikan kesalahannya. Walaupun susah payah setengah mati mencari bukti kesalahan penyidik, tidak ketemu. Jadi, ini bukan Cirebon, ini bukan kasus Pina, ini kasus Pauman. Yang di situ ada Ruslandi, ada saya. Di kasus Pina gak ada saya, di kasus Pauman ada saya. Gak mungkin berhasil viralisme seperti itu, gak mungkin. Saya fight, betul-betul fight. Saya hadapi semua. Netizen, buzzer apa, gak penting buat saya, oke?